Batu sebelum menjadi definitif sebuah kota, itu kan kecamatan, desa yang masyarakatnya itu bertani secara mayoritas, baik tani sayur, bunga maupun buah kan begitu ya. Nah, maka di era awal pemerintahan Batu definitif, di era Pak Imam Kabul, itu brandingnya Kota Batu agropolitan. Ya. Agropolitan. Kemudian di era selanjutnya kepemimpinan Pak Edi Rumpoko, brandingnya menjadi Kota Wisata Batu. Saya justru ingin mengkolaborasikan dua hal ini, dua potensi ini. Karena sesungguhnya ini adalah satu kesatuan. Batu sebagai kota pertanian, juga sebagai kota wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tugu Inspirasi, membincang inspirasi dengan orang-orang hebat. Ya, kali ini kita kedatangan calon wali kota Batu, Bapak Nur Rohman. Sehat, Pak? Sehat, alhamdulillah, Mas. Cerah ini, kayaknya ini, Pak ya. Rekom sudah jelas ini, Pak. Ya, terima kasih. Ini gimana, Pak? Ini sebelum yang langsung agak ke intinya, sebelum nanti membahas profil Bapak gitu, biar orang tahu background Bapak. Ya. Ini gimana, Pak, perkembangan rekomendasi? Nah, ini kan barang yang banyak dicari orang ini, rekomendasi ini. Ini sudah pasti ke Pak Nur Rohman dan Mas Heli atau masih bisa berubah, Pak? Ya, jadi yang pertama di internal kami, di PKB itu sudah terbit rekomendasi per tanggal 5 Agustus 2024. Itu sudah penetapan ya, sifatnya penetapan pasangan calon. Itu sudah menyebutkan Nur Rohman dan Heli Suyanto. Nanti itu kami softfile ya. Softfile, nanti secara fisik dan resminya akan disampaikan serentak di DPP PKB di Jakarta kepada semua paslon pilkada di seluruh Indonesia. Oke. Ya, tanggal 18 Agustus. Tanggal 18. Mungkin posisinya sama dengan Kabupaten Malang ya. Itu kan software aja mungkin ya. Belum secara resmi. Secara kan simbolisnya atau resminya gitu ya. Oke, siap. Oke, Pak, ini kan Pak Nur Rohman ini menurut saya menarik karena jargonnya itu orang Batu asli sama Pak Heli ya. Yang lain mungkin pendatang kira-kira gitu, Pak. Narasinya. Nah, ini mungkin orang ingin tahu, Pak, Pak Nur Rohman ini lahir di Batu sebelah mana dan sejarah hidupnya lah. Kalau tadi ngobrol ini dari unsur Korea, jadi dari nol. Ya, mungkin silakan, Pak. Mungkin ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Rohman. Ya, saya alhamdulillah ditakdirkan lahir di Kota Batu. Kemudian saya ya berproses, berinteraksi, berpendidikan dan sebagainya lebih banyak di Kota Batu, Mas. Lahir tahun berapa, Pak? Saya lahir tahun 1969. 9 berarti ya, tua banget ya. 30, sekarang 53, Pak ya. 53-an. Ya. Siap. Sudah cocok lah umur jadi wali kota. Amin. Ini, Pak, karena ini Pak, Bapak anaknya seorang petani, Pak ya. Ya. Bapak Ibu masih ada semua, Pak? Beliau sudah meninggal. Sudah meninggal. Itu petani atau buruh tani, Pak? Bapak Ibu saya petani. Ya, petani. Bapak saya sampai beliau tua itu sebagai petani. Nah, ibu saya sempat bergeser sebagai pedagang waktu itu. Oke, di Sumberjo, Pak ya? Ya, desa Sumberjo. Jadi petani sayur, Pak ya? Petani sayur. Oke, lalu lulus SMA, Pak ya? SMA itu katanya nggak langsung kuliah, Pak. Ya. Itu karena faktor ekonomi atau karena apa, Pak ya? Ya, jadi bapak saya karena anaknya 5 ya waktu itu yang membutuhkan pembiayaan dalam proses pendidikan, dan bapak saya punya komitmen baik terhadap pendidikan sebenarnya. Tapi karena situasi dan kondisi kemampuan pembiayaan, waktu itu beliau memberitahu anak-anaknya begini, pokoknya aku pingin anak-anakku kabeh iso lulus sampai SMA.
Nah, kalimat beliau ini mungkin menjadi sebuah doa yang kuat. Akhirnya semua anaknya lulus SMA. Ya, sama. Ya, tidak ada yang lulus S1 waktu itu. Iya, iya, iya. Karena doanya sampai ya, SMA ya. tok gitu. Siap. Nah, di situ. Nah, mungkin ini Pak ya, tidak berdoa S1 karena itu sulit bagi Bapak Ibu jenengan. Kira-kira gitu Pak. Iya, betul. Nah, terus Pak Nur Rahman ini sekarang lulus S1 apa masih SMA Pak? Saya akhirnya harus memaksakan diri untuk sekolah lagi ya, untuk menambah penguatan keilmuan dan wawasan begitu ya. Akhirnya saya kuliah di Unisma S1-nya, kemudian S2-nya juga di Unisma, sama-sama di Fakultas Hukum. Fakultas Hukum. Ya. Dan S2 ini ketika kapan? S1 ini ketika kapan Pak? Saya S1 di tahun 2014. Oh, baru berarti Pak ya? Baru. Sebelum tahun ini, ya. 2014 setelah saya terpilih sebagai anggota DPR itu saya sekolah lagi. Oke. Ya. Jadi lulus 88 berarti ada jeda sekitar 20 tahunan. Panjang, iya, panjang banget itu. Tapi saya tidak kemudian putus asa tidak bisa melanjutkan S1 maupun S2 ya. Tetapi saya kuliah melalui organisasi-organisasi. Artinya saya menimba ilmu, menimba pengalaman, interaksi dengan banyak orang-orang luar biasa di situ. Itu menjadi kampus saya ketika saya belum sempat mengenyam pendidikan kampus secara formal. Oke. Siap Pak. Jadi kita beralih ke 88 itu setelah lulus itu kerja apa Pak? Pak Nur Rahman. Bertani, membantu orang tua di lahan pertanian milik sendiri, milik keluarga begitu. Saya beraktivitas ikut bertani, menanam sayur sesuai dengan desa saya Sumberjo itu. Waktu itu adalah sayur seledri yang menjadi khas di wilayah desa Sumberjo waktu itu. Karena awalnya seledri itu ya melalui Sumberjo itu. Baru sekarang berkembang ke semua wilayah pertanian. Berapa tahun itu bantu orang tua Pak? Lumayan itu ya, lumayan panjang itu. Baru kemudian saya kerja sebagai penjual obat pertanian. Bekerja ya, bukan usaha Pak ya? Ya, bekerja sebagai karyawan di toko obat pertanian. Sarana produksi pertaniannya salah satu unit usahanya KUD Batu waktu itu. Oke. Baru setelah itu bergeser saya menjadi karyawan hotel. Oke. Karyawan hotel ini top manajemen apa bawah Pak, bagian bawah? Bawah banget. Saya mulai nol karena keterbatasan pendidikan tadi itu. Yang pertama sebagai public area atau houseman gitu ya. Tugasnya membersihkan area publik, nyapu, ngepel kayak gitu. Kemudian opsi kedua sebagai staff back office, accounting. Karena saya waktu itu hanya bermodal pendidikan SLTA, belum bisa komputer. Ya. Nah, sementara kebutuhan di back office ini harus mampu mengoperasikan komputer. Nah, karena saya tidak bisa, maka saya ditaruh di houseman. Ya. Atau UB lah Mbak. Atau UB ya. Luar biasa Pak ya, UB Hotel nyalon wali kota sih. Ya, luar biasa itu. Ya semoga jadi, biar UB Hotel yang lain itu terinspirasi lah Pak. Amin. Terlalu tinggi ya lompatannya. Kan bertahap tadi Pak ya. Oke, lalu dari UB Hotel itu 7 tahun, 8 tahun Pak ya? Nah, 9 tahun. Oh, 9 tahun. 9 tahun saya. Lalu menjadi perangkat desa. Pernah nyalon kepala desa juga Pak ya? Pernah nyalon kepala desa. Itu masih di hotel atau di mana Pak? Masih di hotel. Masih di hotel. Sempat mencalonkan kepala desa. Tapi sebelumnya saya sudah menjadi ketua Badan Permusyawaratan Desa. Karena saya ini aktif di kegiatan sosial melalui organisasi-organisasi waktu itu. Baik Karang Taruna, Pecinta Alam. Ini berbekal aktivitas ini kemudian saya dipilih sebagai ketua PPD. Di Desa Sumberjo waktu itu. Jadi stafnya Pak Imam Kabul itu kapan Pak? Itu setelah saya
setelah menjadi ketua BPD Sumberjo itu saya sempat diangkat sebagai PJ Kepala Desa Sumberjo. Itu 2 SK, totalnya 1 tahun. Itu di posisi saya menjadi BPD, itu diangkat di perintah wali kota almarhum Pak Imam Kabul. Itu memerintah saya untuk menjadi penjabat kepala desa. Jadi pernah di legislatifnya desa, pernah di eksekutifnya desa. Nah, terus Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun. Lalu ikut Pak Imam Kabul. Ya, itu setelah kalah Pilkades. Setelah kalah Pilkades, saya dipanggil oleh Pak Imam Kabul. Nur Rahman, kamu ikut saya sebagai ajudan. Beliau bilang begitu, perintahnya. Berapa tahun itu, Pak? Nggak lama itu, karena mohon maaf beliau akhirnya Wafat. ya wafat. Itu apa yang dipelajari dari Pak Imam Kabul itu kan wali kota ini, Pak ya? Pertama, Pak ya? Pertama, ya. Apa yang dipelajari dari Pak Imam Kabul itu, Pak? Ya, kepemimpinan beliau yang egaliter menurut saya. Ya. Terus beliau dengan siapapun dekat. Ini menginspirasi saya. Egaliter itu maksudnya Pak ya, dekat dengan siapa itu contohnya gimana praktek sehari-harinya, Pak? Dengan masyarakat. Jadi beliau taruhlah turun ke masyarakat, kemudian masyarakat ini mayoritas waktu itu kan kalau ada pejabat datang kan mesti ngajukan bantuan ya. Nah, masyarakat ini langsung dalam dialognya menyampaikan ke wali kota. Nah, di situ juga kemudian beliau menyetujui dan diminta selembar kertas begitu untuk sebagai prolognya sebuah proposal ya, dan beliau tanda tangan di punggung siapapun yang ada di sekitar itu tanpa ada batasan siapa wali kota siapa rakyat gitu. Itu yang saya tahu persis. Beliau itu sebelum saya menjadi ajudan beliau, Dan itu ditiru ketika Pak Nur Rahman jadi DPR itu ada seperti itu nggak, Pak? Saya lebih tepatnya tidak meniru. Mungkin itu sudah karakter bawaan saya mungkin ya. Jadi saya memang orang biasa, anak petani yang kemudian diberi kesempatan oleh masyarakat sebagai salah satu wakil rakyat di Batu. Ya maka saya menjalani aktivitas saya sebagai wakil rakyat ya seperti biasa, seperti layaknya saya sebelum terpilih sebagai DPR. Jadi tidak ada yang saya rubah sedikit pun, jadi biasa-biasa saja. Bahkan sempat ada kebiasaan ya di DPRD itu, staf itu kalau ada, saya kebetulan masuk langsung jadi pimpinan sih. Jadi belum pernah menjadi anggota sesungguhnya. Oh, wakil apa, Pak? Wakil ketua ya? Wakil ketua. 2 periode? Ya, 2 periode. Siap. Itu ada staf yang nggak tahu mungkin kebiasaan lama mungkin ya. Kalau ada pimpinan atau anggota DPR datang itu dia mesti menunduk sambil begini. Dan itu sempat saya tegur. Mas, kita sama posisinya, nggak usah harus menunduk. Cukup salaman aja cukup lah ya. Menghormat tidak harus kemudian gesturnya merendahkan secara diri tubuh kita, tetapi menghormat tidak dengan cara harus seperti itu kan. Cukup salaman dengan perilaku yang baik, gestur yang baik itu sudah lebih dari sekedar menghormati secara fisik kan begitu. Siap, menarik Pak. Karena itu eranya udah berbeda Pak ya sekarang Pak ya. Itu mungkin eranya kolonial lah kira-kira. Ya, mungkin begitu. Siap. Oke Pak, lalu menjadi politisi sejak 2014 ya, dan langsung terpilih Pak ya waktu itu. Sebenarnya jauh sebelum itu, sejak lahirnya PKB atau bahkan sebelum lahirnya PKB saya sempat aktif diajak teman-teman untuk aktif di salah satu partai gitu ya. Tapi ya sekedar ikut aja, sekedar ikut. Sesungguhnya saya tidak tertarik waktu itu karena politik pragmatismenya, kemudian era-era itu kan politik lumayan lah ya di masyarakat ini kalau kemudian tidak kelompoknya itu kan seolah-olah bukan bagian orang yang harus dilindungi dan dimuliakan gitu kan. Itu era-era saya muda. Saya nggak tertarik sesungguhnya waktu itu. Maka ikut salah satu partai ini saya tidak bertahan lama. Karena saya nggak cocok dengan cara-cara yang dilakukan. Nah, begitu lahirnya PKB, saya sebagai bagian dari warga Nahdlatul Ulama, mohon maaf ya, itu karena saya aktif di organisasinya
NU salah satunya, di samping organisasi masyarakat lainnya, itu saya akhirnya ditunjuk sebagai sekretaris ranting PKB Desa Sumberjo waktu itu. Wow. Itu berdirinya PKB berarti setelah reformasi Pak ya, 2000-an ya? Iya betul. Sampai sekarang. 2001 ya. Berarti memang kader dari kader dari nol ya? Dari nol. Secara ekonomi juga dari nol. Ya, dan sekarang calon wali kota ya, dan siap. dapat rekom ya, luar biasa ini kalau jadi. Ini jadi PKB memang dari awal Pak Nur Rahman ya, atau ada calon lain? Atau karena dari nol itu prosesnya panjang itu sehingga Pak Nur Rahman yang dipilih PKB, atau ada faktor apa lain Pak? Ya kalau itu mungkin hasil semacam risetnya DPP maupun DPP PKB Jatim ya. Kalau kemudian saya yang kemudian mendapatkan perintah untuk running di Pilkada Kota Batu tahun 2024 ini. Ya mungkin salah satunya fakta yang beliau lihat adalah komitmen yang kami bangun, karena waktu itu PKB tidak kemudian tiba-tiba menjadi pimpinan di tahun 2014 kan, sempat 0 kursi PKB. Nah di era pemulihan recovery partai waktu itu, saya ditunjuk sejak tahun 2010 menjadi ketua DPC PKB. Sebelumnya aktif di DPC, DPAC maupun ranting. Oke. Ya mungkin salah satu pertimbangan ya di situ. Kemudian dari 0 kursi saya bawa, tentu bukan hanya saya yang membuat PKB berhasil, kan, tapi banyak orang yang terlibat dalam pemikiran, interaksi, sumbangsih banyak hal. Itu PKB akhirnya dari 0 ini masuk menjadi bagian dari DPRD Batu lagi dan langsung menjadi pimpinan. Gitu. Oke, ini Pak Nur Rahman kan terpilih Pak ya sebagai DPR untuk 3 periode. Untuk 3 periode berarti ini harus mundur Pak ya? Harus mundur. Kapan itu mundur Pak? Kalau kalau daftar 27 Agustus berarti gimana itu mekanismenya Pak? Ya, pendaftaran 27, 28, 29. Di salah satu ini pasti nanti paslon akan mendaftarkan kan begitu ya. Nah, kapan harus mundur? Ketentuan KPU mundur di periode sekarang karena daftar itu harus menyampaikan surat pengunduran diri kepada partai. Maka itu tentu sebelum pendaftaran itu harus sudah atau pas hari pendaftaran itu harus menyatakan mundur di periode 2019-2024. Tapi itu kan belum dilantik Pak ya? Sudah. Oh. Ini kan existing DPR hari ini. Kondisi hari ini kan DPR saya. Oh ya. Maka berlakulah aturan DPR yang mencalonkan sebagai kepala daerah wajib mengundurkan diri. Oh, yang 2019-2014. Mundur ini. Ya. Jadi mundurnya 2 kali nanti. Oh, 2 kali. Mundur pertama di periode sekarang. Ada sisa waktu kalau daftarnya 29 ya berarti tinggal besok aja 30 itu. Kan periode DPR sekarang kan sampai 30 Agustus. Oh gitu. Ya. Tapi secara normatif ini harus dilampirkan sebagai salah satu syarat normatifnya pendaftaran. Maka ini harus mundur. Ini mundur 1. Mundur kedua tentu setelah pelantikan. Setelah definitif menjadi anggota DPR. Pelantikan kapan itu Pak? Tanggal 30 Agustus. Oh 30. Ya. Itu yang rumor nggak perlu mundur itu nggak bisa ya? Misal pelantikannya ditunda setelah pilkada. Nah itu gimana? Enggak lah, itu bukan, kalaupun ada itu bukan opsi yang saya ambil. Oh kenapa Pak? Kan lumayan itu. Enggak, itu kan membuat tafsir atas undang-undang ya. DPR itu yang dilantik secara serentak. Kalau umpamanya saya tidak ikut pelantikan yang serentak ini, artinya 30 orang anggota DPRD Batu ini, berarti saya akan membuat tafsir sendiri atas undang-undang itu. Nah, boleh dong saya tidak ikut pelantikan, supaya saya tidak terkena oleh ketentuan harus mengundurkan diri. Statusnya karena masih caleg terpilih kan gitu. Nah, opsinya kan nanti dilantik setelah pilkada. Nah, itu kan nggak menarik itu. Oh, bagi saya nggak menarik lah ya. Secara moral itu pesannya kurang baik. Oh gitu. Berarti nggak berusaha yang opsi kedua itu? Nggak. Oke, berarti ini Pak ya, memang ketika ada yang dikorbankan berarti harus ada yang diperjuangkan Pak ya? Iya betul.
Jadi harus berarti all out ya. All out. Harus all out Pak ya. Harus all out. Nah ini kan Pak, kan temponya sangat terjal ini. Ada dua poros lain yaitu Krisdayanti dan Mas Gun. Yeah. Nah, untuk Krisdayanti ini kan dia juga asli Batu kalau nggak salah Pak ya. Yeah. Nah, tapi Mas Nurman kok jargonnya asli Batu. Nah, itu gimana Pak? Bedanya dengan Krisdayanti apa Pak? Saya tidak terjebak pada teori wajib Batu. Saya tidak pernah mau menyebut itu wajib Batu, asli Batu, enggak pernah. Karena sesungguhnya pilkada itu adalah hak semua warga negara Indonesia kan. Siapapun boleh mencalonkan dari manapun asal mereka kan gitu kan. Nah, soal kemudian muncul diksi-diksi wong Batu itu saya kira kan masyarakat yang menyuarakan, bukan kami yang sebagai salah satu paslon kan. Oh jadi Krisdayanti itu terkonfirmasi lahir di Batu atau enggak Pak? Lahir di Batu. Oh lahir di Batu. Lahir di Batu. Oke, itu dari dua calon itu lebih berat mana menurut Mas Nur? Sama sih saya kira. Batu ini sangat terbuka ya, sangat terbuka dalam artian hari ini tidak ada yang mendefinisikan diri sebagai calon paling kuat. Jadi semuanya masih terbuka bagi siapapun yang taruhlah nanti muncul 3 paslon itu. Saya kira masing-masing orang punya kans yang sama untuk menjadi kuat atau menjadi pemenang. Jadi saya tidak sedang terjebak pada persoalan siapa paling kuat, saya kira. Oke. Ya. Kalau pengennya Cak Nur 2 poros apa 3 poros? Misal head to head dengan Krisdayanti atau ada Mas Gun itu lebih ringan mana menurut ke Cak Nur gitu? Wah, sampai teknis ini? Iya, nggak apa-apa. Iya, bagi saya silakan ya, kalaupun mau 2 poros, silakan juga ketika memang harus 3 poros. Karena semua kekuatan politik kan sedang menjajaki potensi mereka berhimpun dalam sebuah koalisi ya. Maka hitung-hitungan per hari ini calon yang muncul itu ya memang sementara ini 3. Nah, apakah nanti 3 ini akan betul-betul mendaftar ke KPU atau justru tinggal 2, ya tentu waktu yang akan menjawab. Perhitungan politik masing-masing kelompok koalisi ini seperti apa kan begitu. Apakah semuanya punya kans untuk berebut simpati atau tidak, kan begitu. Jadi menurut saya 2 atau 3 silakan masing-masing kekuatan politik ini menghitung. Oke. Kalau PKB, kami koalisi dengan Gerindra, mau 2, mau 3, is okay, nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan berat mana Mas Gun sama Krisdayanti? Kenapa? Menurut berat mana? Kalau suruh milih lawan gitu. Masa harus bilang berat-beratan ini? Oh ya, nggak harus sih. Ini pertanyaan aja dijawab silakan, nggak dijawab nggak apa gitu. Enggak, saya lebih melihat semuanya punya potensi yang sama ya. Semua punya potensi yang sama untuk menjadi berpotensi lebih begitu. Saya menganggap masih sama kekuatannya. Sama, ya, masih sama. Nah, terus untuk ini kan kalau dari luar itu Krisdayanti itu kan banyak disorot media lah karena dia artis dan lain sebagainya. Nah itu bisa nggak apa caranya, mungkin bisa nggak ada peluang mengalahkan Krisdayanti karena mungkin secara popularitas sangat besar dan infonya juga dia punya orang dekat yang kuat gitu. Itu gimana Cak Nur terkait hal itu Cak Nur? Apa ya? Kalau soal popularitas ya itu kan ya memang hari ini barangkali beliau paling populer ya karena beliau memang artis nasional ya. Sementara saya ini kan calon artis lokal. Sehingga kalau ngomong popularitas dari latar belakang keartisan beliau, saya kira wajar masyarakat Batu mengenal beliau kan itu. Tapi tidak dalam rangka menafikan popularitas itu menjadi potensi, karena di dalam instrumen pilkada itu kan
ada popularitas, ada likabilitas, ada elektabilitas kan gitu ya. Nah, apakah kemudian 3 hal ini pasti linier? Ini kan harus kita uji di lapangan. Apakah popularitas itu pasti disukai, pasti akan dipilih? Tentu nanti konsultan pilkada itu yang akan memberikan referensi kan begitu. Dari kajian turun lapangan risetnya ini akan tentu menjadi basis data untuk bagaimana kita kemudian bisa mendongkrak popularitas yang belum populer, mendongkrak kedisukaan masyarakat yang mungkin belum merata, dan pada akhirnya juga meningkatkan potensi keterpilihannya di masyarakat. Saya kira masih sangat terbuka tadi itu, bahwa popularitas, likabilitas, dan elektabilitas ini adalah menjadi satu kesatuan di proses-proses awal. Katanya ada tambahan satu lagi, isi tas. Oh ya, isi tas. Ya, nah, itu gimana soal isi tas, Pak? Aman ya atau untuk? Aman lah. Aman ya. Kan begini, saya ini rasional, mohon maaf, saya rasional dalam berpolitik. Dengan saya melepas potensi ketua DPR, kemudian kalau saya tidak menyiapkan diri secara total terhadap pilkada, tentu kan nggak rasional. Kalau kemudian saya harus mengambil posisi di eksekutif dengan ketidaksiapan secara utuh, ya. Tentu nggak rasional kan pilihan itu. Nah, maka ketika saya mengambil porsi di sini, tentu pertimbangan rasionalnya tetap harus ada. Tentu soal isi tas itu konsekuensi dari proses-proses politik, ya. Karena pileg aja juga butuh isi tas kan mungkin. Siapa? Lalu ini Pak, saya tambah dikit ya. Oke. Tapi kita berharap tidak kemudian isi tas ini menjadi sesuatu yang dijadikan nominasi utama, ya. Karena leader di sebuah daerah tentu tidak lagi kemudian terlalu bisa mengabaikan tentang potensi-potensi bagaimana ke depan sebuah daerah dipimpin, dikelola. Oke, ini kan sebenarnya mau nggak mau Pilkada 2024 ini kan pertaruhan ke Kota Batu ya. Dari waktu awal berdiri lalu menjadi salah satu pusat pariwisata Jawa Timur. Nah, ini kan kalau salah pilih kan berbahaya juga gitu. Nah, kita ingin tahu kenapa sih warga Kota Batu perlu Cak Nur, bukan yang lain. Itu apa konsepnya Cak Nur secara besar, secara makro, sehingga Cak Nur ini layak untuk diperjuangkan. Kira-kira gitu. Gimana, Mas? Sebenarnya isu Wong Batu itu kan setiap pilkada muncul ya, Mas. Setiap pilkada. Dari pilkada sebelumnya ini selalu muncul isu orang Batu. Tapi beda rasanya, vibe-nya itu beda rasanya di tahun 2024 ini. Ya mungkin masyarakat Kota Batu merindukan sosok pemimpin yang ada di Kota Batu, domisili di Kota Batu. Gitu. Karena pertimbangan masyarakat bisa jadi karena penguasaan secara teritorial, kebiasaan, budaya, adat istiadat di wilayahnya. Ini kalau kemudian orang yang memang sudah lama berdomisili di Batu ini dipersepsikan oleh masyarakat, itu akan membuat kebijakan-kebijakan yang betul-betul ya sesuai dengan kebutuhan daerahnya, kan gitu, desanya, kampungnya, kayak begitu. Jadi lebih mengetahui jeruannya Batu kira-kira gitu ya? Ya, sisi lain itu, sisi lain tentu sosok atau apa ini juga menjadi pertimbangan di Kota Batu kan, itu sosok yang dirindukan mungkin ya oleh masyarakat Batu untuk memimpin Kota Batu. Ya. Dan kalau konsepnya gimana, visi misi atau konsep besar, nah itu Batu akan nanti ketika terpilih, dan itu akan fokus kemana gitu? Ya, Batu sebelum menjadi definitif sebuah kota itu kan kecamatan, desa yang masyarakatnya itu bertani secara mayoritas, baik tani sayur, bunga maupun buah kan begitu ya. Nah, maka di era awal pemerintahan Batu definitif, di era Pak Imam Kabul, itu brandingnya Kota Batu agropolitan. Ya. Agropolitan. Kemudian di era selanjutnya kepemimpinan Pak Edi Rumpoko,
brandingnya menjadi Kota Wisata Batu. Saya justru ingin mengkolaborasikan dua hal ini, dua potensi ini. Karena sesungguhnya ini adalah satu kesatuan. Batu sebagai kota pertanian, juga sebagai kota wisata. Kalau menilik sejarah, Batu adalah tempat peristirahatan, artinya nyaman untuk pelesiran begitu kan ya, untuk rekreasi, refresh dan seterusnya. Tetapi ada potensi pertanian, jangan ditinggalkan ini. Salah satunya adalah unggulannya adalah buah apel, yang ini sebenarnya ikonik di Batu. Pernah divisualkan menjadi sebuah simbol di Batu. Kalau panjenengan pernah ke alun-alun dulu ya, sampai sekarang itu ada buah apel ditopang oleh sayur kubis waktu itu. Ada buah apel di sini. Ini adalah visual yang menunjukkan Batu ini sebuah kota pertanian. Tapi seiring pertumbuhan, perkembangan kota Batu, ini pertanian belum mendapatkan porsi kebijakan yang lebih. Atau yang proporsional. Nah, ini yang harus saya angkat kembali. Karena mayoritas petani di Batu ini petani juga. Nah, kemudian bagaimana mengkolaborasikan antara pertanian dan wisata? Ya, tentu sangat mudah karena Batu ini yang sudah dipastikan menjadi kota tujuan wisata. Maka tinggal kita intervensi aja kebijakan bahwa wisatawan ini bisa kita berikan opsi-opsi untuk berrekreasi ya, ke desa dengan keindahan alamnya, dengan luasan landscape pertaniannya. Ini saya kira akan menarik kita kolaborasikan begitu. Sehingga sajian wisata di Batu tidak sekedar wisata buatan. Silakan wisata buatan untuk dilanjutkan ya, dengan konsep yang mungkin perlu diperbarui atau apa. Nah, tapi ada keseimbangan lain yang diberikan ruang oleh pemerintah untuk supaya dampak ekonomi terhadap wisata itu betul-betul konkret ke masyarakat. Oke, siap. Tidak kemudian hanya berputar di wilayah kota dan kelompok-kelompok pengusaha tertentu kan begitu. Tapi ini juga harus diberikan itu. Saya kira pengusaha punya komitmen yang sama. Melalui CSR-nya mereka bisa memberikan satu konsep saling kerjasama, semacam apa namanya, menjadi support terhadap pertumbuhan pertanian. Kalau kemudian ini menjadi sebuah kolaborasi di dalam wisata, karena kita nggak mungkin mundur lagi dari kota wisata kan. Oke. Dan mungkin ini ya yang menarik, akhir-akhir ini kan banyak kampus kayak UIN ya buka di Batu, itu juga jadi potensi juga. Iya. Kan, Iya. Sedikit saya tambahin yang hal lain, ketika wisata punya apa namanya, punya potensi besar, kemudian tentu produk-produk yang menjadi unggulannya UMKM Kota Batu ini juga harus mendapatkan porsi yang betul-betul proporsional, dan di situ kebijakan hadir kan begitu. Oh iya. Oh gitu. Iya, sehingga buah tangannya wisatawan ini ya betul-betul produk yang memang dimiliki masyarakat kita, sehingga saya ingin UMKM itu naik kelas, tidak sekedar kemudian menjadi segmen pasar kecil. Nah, saya punya konsep untuk membangun semacam mall UMKM atau plaza UMKM. Itu tempat semua produk UMKM Kota Batu. Nah, bagaimana kemudian ini menarik bagi wisatawan untuk datang? Ada intervensi kebijakan. Karena semuanya intervensi kebijakan. Kalau tidak diarahkan ke... Ini salah satu destinasi wisata baru adalah mall UMKM atau plaza UMKM. Nah, dengan stimulus bisa saja ada diskon atau ada subsidi dari pemerintah umpamanya melalui APBD. Umpamanya tamu belanja nilai 100 dapat diskon 10%, umpamanya ada 10.000 yang disumbangkan oleh pemerintah. Ini untuk menstimulus supaya sebuah destinasi baru ini untuk mall UMKM ini menjadi ramai dikunjungi oleh wisatawan. Dan itu bisa dilakukan ketika ada policy pemerintah daerah. Hanya soal komitmen saja sebenarnya. Siap, yang menarik. Dan ini tidak merugikan pengusaha besar yang ada di Kota Batu, tidak sama sekali. Selama kepastian hukumnya jelas. Dan itu sudah diperdakan sebenarnya. Kita sudah punya perda
nomor 1 tahun 2016. Ada di pasal 33 huruf C itu jelas sekali amanat untuk menguatkan UMKM kita itu jelas sekali di situ. Boleh dibaca nanti. Oke, siap. Ya. Siap. Lalu ini Pak, batu ini kan kecil itu kecil ya dan cenderung mudah gitu. Tapi ya, kan banyak juga orang Batu yang sukses di luar daerah gitu ya. Kayak Krisdayanti lah atau kayak yang lain lah, sedang Iwan Setiawan kalau nggak salah itu yang saya ingat. Nah, itu gimana cara memberdaya itu, akan diberdayakan atau gimana untuk mungkin ide atau mereka berinvestasi di Batu gitu? Ya, menarik. Sebagai bentuk kecintaan beliau-beliau yang sudah berhasil ya, yang sekarang ada di luar kota Batu, mungkin di luar Indonesia, tetapi beliau adalah orang Batu. Ini saya kira sangat menarik kalau teman-teman diaspora ini bisa berkontribusi menyempurnakan kota Batu dengan beliau-beliau keberhasilannya. Tidak kemudian investasi sekedar modal, tapi pemikiran dan konsep bagaimana membangun Batu ke depan. Karena Batu ini harus sustain, harus tetap berlangsung terus, tidak boleh terputus kan begitu kan. Ini kota ini harus betul-betul menjadi kota yang terus tumbuh. Maka peran teman-teman yang punya keberhasilan di luar Batu ini bisa kembali ke kota Batu, duduk bersama dengan kami untuk membuat konsep besar bagaimana Batu ke depan. Oke, sip. Menarik, menarik sekali. Nanti kita tinggal tunggu tanggal 27 sampai 29. Semoga nggak ada halangan apapun, dan semoga nanti lancar lah, dan kota Batu mendapatkan mendapat pemimpin yang terbaik. Amin, amin. Oke, mungkin epilog terakhir untuk masyarakat Kota Batu yang menonton ini, silakan, Nur. Ya, jadi masyarakat Batu yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Momentum pilkada tentu menjadi momentum yang sebenarnya momentum biasa, tidak ada yang luar biasa. Ini proses politik 5 tahunan yang sudah biasa kita lakukan. Maka mari kita jaga kekompakan, mari tetap kita jaga kerukunan, mari tetap kita jaga kondusivitas daerah kita. Walaupun pilkada ini bisa saja membuat masyarakat bersaing dalam soal pilihan. Tapi yang utama adalah satu, cintailah Kota Batu, cintailah masyarakat Kota Batu dengan seluruh potensinya. Terima kasih. Semoga itu bisa jadi pertimbangan, dan semoga Kota Batu mendapat pemimpin terbaiknya. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.